Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 21 Januari 2021, peringatan wajib Santa Agnes Martir. Agnes Romo bukannya Agnes. Yang benar bacanya adalah Agnes. Jadi kalau kita menyanyikan lagu Anak Domba Allah dalam bahasa Latin, bacanya Agnus, bukan Agnus. Santa Agnes hidup pada masa gereja perdana, yaitu masa ketika orang-orang Kristen mengalami penganiayaan. Agnes lahir kira-kira pada tahun 291. Dalam bahasa Latin, Agnes artinya anak domba. Kurban yang dalam bahasa Yunani berarti murni dan suci. Santa Agnes adalah seorang gadis remaja yang cantik jelita. Banyak pemuda Romawi terpikat padanya. Mereka saling bersaing untuk dapat memperistri Agnes. Tetapi Agnes menolak mereka semua dengan halus dan mengatakan bahwa ia telah mengikat diri pada seorang kekasih, yakni Kristus. Para pemuda yang sakit hati ini karena ditolak melaporkan Agnes kepada gubernur dengan tuduhan sebagai pengikut Kristus. Agnes ditangkap dan gubernur meminta agar Agnes menyangkal imannya. Namun Agnes menolak. Ketika ia diseret ke depan mezbah berhala dan diperintahkan untuk menyembah, Agnes malah mengulurkan tangannya dan membuat tanda salib, dan ia berkata kepada mereka, "Kalian dapat menodai pedang kalian dengan darahku, tetapi kalian tidak dapat menodai kesucian tubuhku yang kupersembahkan pada Kristus." Gubernur amat marah mendengar perkataan Agnes. Maka ia memerintahkan algojonya untuk segera membunuh Agnes. Ia wafat sebagai martir pada tahun 304. Kala itu usia Agnes baru 13 tahun. Jenazah Agnes dimakamkan di Via Nomentana dekat kota Roma. Pada tahun 354, Kaisar Konstantinus Agung mendirikan sebuah gereja dan sekarang dikenal sebagai Basilik Santa Agnes. Saudari-saudaraku, sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 7 sampai dengan 12. Kita siapkan hati kita. Alleluia, alleluia, alleluia. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya. Dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon. Datanglah banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kalau melihat tayangan infotainment, kerap kita melihat para artis yang kalau pergi dia pakai topi dan kacamata hitam. Wah, supaya nggak dikenali.
Beberapa waktu yang lalu, ada juga Romo yang kalau berpergian, dia pakai topi dan pakai kacamata hitam. Lalu kami semua bergurau dan mengatakan, "Weh, Romo artis." Lalu Romo itu bilang, "Artis, iki mataku belean." Ternyata karena sakit mata dia pakai kacamata hitam. Saya kira karena dia udah jadi artis. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan firman Yesus yang didatangi orang banyak dari Yudea, dari Yerusalem, dari mana-mana. Semua mereka berbondong-bondong datang ingin mengikuti Yesus. Yang menarik adalah Yesus tidak mencari popularitas. Yesus tidak mencari panggung. Tadi dikatakan dalam firman sungguh sangat indah. Karena orang banyak itu datang kepada Yesus. Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan perahu baginya. Jangan sampai ia terhimpit oleh mereka. Yesus tidak tampil bak seorang artis yang cari panggung lalu dada-dada kepada para penggemarnya. Yesus malah menarik diri dan tidak mau terjebak dalam himpitan popularitas dirinya dan riuh rendah orang-orang banyak yang hanya menjadi pengagum, bukan menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sejati. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, acap kali dalam hidup ini kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang populer. Kerja, pelayanan, dan segala karya yang kita buat hanya sekedar cari panggung dan semata-mata hanyalah aktualisasi diri. Hari ini Yesus mengingatkan kita untuk jangan cari popularitas, cari panggung dalam kerja, karya, dan pelayanan yang kita buat. Namun semuanya itu ingin kita lakukan dengan dasar ketulusan, demi kemanusiaan dan demi kemuliaan nama Tuhan. Semoga dalam setiap kerja, karya, juga pelayanan yang kita buat, kita ingin senantiasa membesarkan nama Tuhan, bukan nama kita. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.